Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema komitmen menentukan apa yang dilihat. Kita masih belajar dari perjalanan hidup Elisa, bagaimana Tuhan mau bicara lewat Elisa ini. Untuk review daripada beberapa minggu yang kita sudah lalui, dari 1 Raja 19 ayat 19-20 kita ketahui bahwa lewat perjumpaan Elia dengan Elisa, kita belajar bagaimana Elisa yang telah memiliki passion, memiliki hasrat untuk melayani Tuhan, menjadi seorang nabi, sehingga ketika Elia menjumpai dia, mengundang dia untuk menjadi nabi, maka dia langsung tinggalkan seluruhnya. Tetapi yang menarik adalah saat itu dia menjadi petani, sedang membajak. Saudara-saudari, banyak sekali dalam kehidupan kita, harapan kita, ya, dan juga apa yang kita rindukan, kadang tidak kita lihat. Dan itu kadang mudah membuat kita menjadi lesu dan sehingga tidak bersemangat menghadapi apa yang ada di depan kita. Tetapi lewat Elisa, Tuhan mengajarkan kita bahwa bukan tentang apa yang sedang kita hadapi, tetapi bagaimana kita mereaksi, menentukan bejana, yaitu hidup kita ini adalah bejana di tangan Tuhan yang membuat kita siap ketika dipanggil. Elisa memiliki mentalitas atau bejana bahwa dia tidak mengeluh, tetapi dia menghadapi walaupun keadaan yang dihadapin tidak seperti yang dia inginkan. Dia menjadi petani dengan ketekunan dan kerja keras. Lalu disitulah, ketika itulah karakter pembejana ini dipakai ketika dia melayani Tuhan. Elisa salah satu nabi yang penuh dengan aktivitas dan tekun dan kerja keras diperlihatkan oleh Elisa. Kemudian juga bagaimana dia minta izin kepada orang tuanya, memperlihatkan Tuhan menghargai ataupun Tuhan membutuhkan bejana yang menghargai nilai-nilai keluarga ataupun family, Tuhan-saudari. Bukan Tuhan pilih kasih, tetapi seberkat panggilan, kemurahan, kemenangan sudah Tuhan berikan di atas kayu salib, tetapi butuh bejana untuk menampungnya. Sebab itulah kadang kita bingung kenapa rancangan-rencana ataupun berkat Tuhan tidak hadir. Sebenarnya berkat Tuhan hadir, dia sudah bayar harganya, tapi salah satunya kemungkinan adalah bejana ini. Siapkan bejana, terus hadapi dengan kerja keras, ketekunan, hormati nilai-nilai yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Ya, minggu ini kita lanjut dengan ayat 21, saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika Elisa sudah berpisah ataupun mengucapkan salam perpisahan dengan orang tuanya, dia balik ketemu ke ladangnya, ketemu Elia dan juga pekerja-pekerjanya. Lalu kemudian di sini dikatakan dia menyembelih sapi-sapinya. Lalu bajaknya dipakai sebagai kayu api. Tujuan apa? Tidak adakan bisa dia balik lagi pada kehidupan yang lama, saudari. Ya. Dan ketika dia masak sapi-sapi itu bukan sebagai korban bakaran, tetapi dia berikan kepada anak buahnya. Korbannya, persembahannya adalah diri dia sendiri. Tapi apa yang dia miliki, dia berikan kepada sesama. Saudara-saudari, itu juga prinsip dalam kehidupan kita. Apa yang kita berikan pada Tuhan, saudari, adalah kehidupan kita seutuhnya. Apa yang kita bisa alirkan kepada sesama adalah apa yang kita miliki. Oke? Dan tetapi kita mau lihat di sini adalah tindakan Elisa menyembelih sapi-sapi, membakar kayu, bajaknya adalah suatu bentuk daripada komitmen, saya katakan. Amin. Nah, komitmen sangat diperlukan, saudari, di tengah dunia yang juga sangat mempengaruhi kita. Ya, Anda ngelihat sendiri bahwa tanpa kita sadari, Tuhan sudah tahu, makanya Tuhan mau tekankan lewat Elisa ini. Tanpa kita sadari, dunia ini sudah meracuni ataupun juga memasuki pola pikir instan, serba instan. Kalau Anda ngelihat, bukan hanya makanan yang serba instan, tetapi sekarang dunia pun telah memasuki, telah meracuni ataupun juga telah memasuki pikiran-pikiran bahwa segala sesuatu serba instan. Bukannya jelek dengan teknologi, saudari, tetapi ketika kita nggak bisa kontrol, maka pola pikir inilah yang akan menguasai kita. Bagaimana Anda ngelihat trading saham sekarang, orang maunya instan, cepat, langsung, sehingga mereka malas untuk melihat hanya perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya baik,
Kemudian juga Anda ngelihat dengan Bitcoin, semua orang maunya adalah segera mendapatkan untung yang meroket, saudari. Dan akhirnya ketika kita bekerja, orang maunya cepat dapat posisi naik, gaji naik. Ketika usaha pun sama, kita mau cepat untung. Dan ujung-ujungnya jebakannya adalah kita akan mengambil banyak cara untuk segera untung ataupun naik, baik dengan menipu ataupun juga. Dan mata pisau yang lain daripada instant news ini adalah kita menjadi orang yang mudah putus asa, mudah orang yang bingung, saudari. Disinilah dunia akan membuat kita tidak melihat bahwa hidup ini, apapun yang kita hadapi, butuh komitmen. Karena banyak kejadian, banyak hal di hidup kita nggak langsung segera berubah menjadi baik. Nah, Anda misalkan dalam pernikahan, kadang-kadang nggak langsung menjadi baik, bahkan bertahun-tahun, bahkan bisa bertambah buruk. Tanpa komitmen, Anda bingung, Anda akan bisa bimbang, ini salah pasangan, ataupun hal yang lain. Pekerjaan pun sama. Ya, kadang-kadang kita merasa ini kita terjebak di pekerjaan ini, akhirnya kita bingung apakah kita benar mengambil keputusan ini. Di studi pun sama, ya. Banyak anak-anak muda karena tanpa disadari dunia sedang mewarnai mereka. Tapi Anda yang dengar ini pasti sekarang Anda mulai sadar, sehingga mereka mulai melihat bahwa kalau sesuatu tidak segera jadi baik, mereka pikir mereka membuat kesalahan. Belum tentu, ya. Tapi Anda sedang dibikin kebingungan. Nah, tetapi dengan komitmen, itu akan menjadi suatu filter dan juga tenaga pendorong untuk Anda tetap maju ketika keadaan belum seperti yang Anda dan yang lain harapkan. Amin. Bukan hanya di studi, di usaha pun juga, saudari. Kadang-kadang usaha kita tidak langsung naik. Bahkan sudah naik turun, ataupun juga turun. Apapun juga. Ya, bukan berarti kalau begitu artinya kita harus terus, tapi enggak. Saya mau katakan komitmen adalah salah alat bantu yang luar biasa. Kalau Anda punya passion, Anda sudah dapat peneguhan, dapat dorongan. Ya, Anda sudah melihat ke depan untuk suatu usaha, untuk suatu pekerjaan, untuk suatu studi, untuk suatu hal yang Anda punya passion ataupun Anda rencanakan, planning, go ahead. Bawa ke Tuhan, dan kalau tuh udah Tuhan nggak ada halangi sesuatu, jalankan. Tapi jalankan dengan komitmen. Dan ketika Anda jalankan, sama seperti orang Israel keluar dari Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak langsung masuk tanah-tanah perjanjian. Sehingga mentalitas orang Israel ada saat itu sama seperti saat ini, serba instan. Sehingga ketika mereka berjalan melalui tantangan, rintangan, dan bukan datang dari Tuhan sesungguhnya, mereka sudah mulai mengeluh. Hanya 2 orang yang punya komitmen, yaitu Yoshua dan Kaleb. Dan 2 orang inilah yang akhirnya ada di tanah perjanjian, saudari. Ya. Dan Tuhan sudah berikan semua janji-janjinya kepada kita. Tapi kita harus ada di tempat di mana kita bisa menikmatinya. Amin ya. Kalau enggak, Anda akan terus bimbang, apakah saya ambil keputusan yang benar, karena hanya kesulitan ataupun hanya sesuatu yang tidak seperti kita harapkan. Oke? Dan kadang-kadang akhirnya tanpa komitmen kita berubah, atau kita nggak mau hadapi dengan tekun, kerja keras lagi, ya hanya mengeluh, dan disitulah kita nggak tanpa sadar tujuan kita sedang terhambat. Oke? Jadi ini yang terjadi dengan komitmen, saudara. Di mana komitmen dibutuhkan? Komitmen dibutuhkan di segala aspek, di pernikahan ataupun rumah tangga, saudara-saudari, ya. Kemudian di pelayanan, di pekerjaan, di usaha, di keluarga. Karena kadang pekerjaan ataupun usaha tidak instan langsung berhasil. Nah, butuh komitmen untuk Anda terus bertahan. Di keluarga pun masalah begitu banyak, baik dengan pasangan hidup, baik pun juga dengan ekonomi, baik pun juga dengan masalah-masalah lain, saudari. Demikian juga dalam pernikahan, ya, untuk terus bertahan kadang nggak mudah. Ya, di pelayanan pun sama. Dan semuanya ini akhirnya menentukan masa depan kita. Komitmen menentukan masa depan. Tapi banyak orang percaya tidak sadar bahwa hidup ini ataupun hal-hal yang kita jalani dalam hidup, hal-hal yang penting kita jalani dalam hidup, ya, misalkan dalam pernikahan, keluarga, pekerjaan, usaha, pelajaran, studi Anda, pelayanan Anda, masa depan Anda harus dijalankan dengan komitmen, saudari. Komitmen adalah alat bantu. Oke?
Yang Tuhan mau Anda, bukan dari Tuhan, Anda dari pihak Tuhan, Tuhan sudah berkomitmen. Inilah yang harus kita lakukan, saudari. Ya. Banyak kali ketika kita menerima janji Tuhan, kita fokusnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, ketika Tuhan berjanji, itu pasti diberikan. Anda jangan ragu. Komitmen Tuhan lebih dari 100%. Sudah suatu kepastian. Ya. Dan apa yang Tuhan janjikan sudah pasti disediakan. Sebab itu jangan fokus ketika sesuatu belum terjadi, janji Tuhan belum terjadi, jangan tanya, Tuhan kenapa engkau tidak berikan? Tuhan sudah. Ya. Yang harus kita mulai fokus adalah pada keadaan sekeliling, pada diri kita. Bejananya ini. Oke, masalah kita bukan tentang dosa kadang, tetapi kadang ketidaktahuan kita bahwa kita harus menyediakan bejana ini, saudari. Seperti hujan turun, kalau Anda membutuhkan hujan itu, maka Anda harus menyiapkan bejananya. Oke? Hujannya sudah turun, tapi bejananya ya membuat hujan itu bisa ditampung. Air hujan itu bisa ditampung dan bisa kita gunakan. Nah, saudara, mengenai komitmen ini kita melihat beberapa aspek tentang komitmen. Kita ngelihat dari cerita Elisa dengan ketika dia mendampingi Elia. Semua orang tahu dari 2 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 6, semua orang tahu dia itu nabi-nabi. Ya, Elia adalah guru nabi, saudara. Dan sehingga dia punya banyak murid, dan murid-muridnya tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga. Tapi mereka tidak tahu kapan. Elisa pun tahu, dan dia adalah salah satu orang yang punya komitmen, sehingga dia terus mau mengikuti daripada perjalanan Elia. Dan ketika Elia bilang, tinggal di sini, Anda nanti baca secara detail, aku menyuruh kamu ke Betel, ya. Tuhan menyuruh aku ke Betel, tapi Elisa bilang, enggak, aku akan ikutin kau, kira-kira kayak begitu, saudari. Lalu, ya, dia pergi ke Betel, saudari, tetapi waktu sampai di Betel, gak terjadi juga. Elia bilang kira-kira, aku disuruh Tuhan kayak Yeriko, kamu tunggal di sini. Ya. Oh enggak, kata kira-kira gitu ya, kira-kira Elisa. Dia tetap ikut. Tapi di Yeriko, Elia bilang, enggak, Tuhan suruh aku ke sungai Yordan, saudara. Anda ngelihat bahwa perubahan demi perubahan. Demikian juga, inilah yang terjadi ketika hidup ini penuh dengan perubahan yang tidak seperti kita inginkan atau tidak kita harapkan, ataupun perubahan-perubahan yang tidak mendatangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu, saudara-saudara. Disinilah kita butuh komitmen untuk tetap teguh dalam pengharapan kita. Komitmen membuat kita melihat bahwa ketika hidup tidak seperti yang kita inginkan, tidak berubah, saudara, Anda akan tetap teguh, punya pengharapan. Ini komitmen adalah seperti tenaga ekstra. Ketika misalkan, ya, contoh yang paling umum, pasangan hidup Anda punya masalah ya dengan Anda, lalu kalau Anda punya komitmen dalam keluarga, maka sekalipun dia sepertinya tambah buruk, tapi Anda tetap tegang, tetap teguh dalam pengharapan. Amin, saudara-saudari. Itu kira-kira yang mau disampaikan. Oke. Kemudian, sesudah itu yang terjadi adalah mereka 2 Raja 7 ayat 10 sampai 10 kira-kira. Nah, ada 50 rombongan nabi lain di situ ikut berjalan. Ya, dari Betel. Gitu, saudara. Tapi mereka berdiri memandang dari jauh. Hanya Elisa yang terus mendampingi sampai tepi sungai Yordan. Anda ngelihat tadi kan, ya, sebelumnya Anda sudah lihat dari Yeriko lalu ke sungai Yordan. Tapi nabi-nabi ini hanya berhenti sampai Yeriko dan memandang dari jauh, saudari. Tapi hanya Elisa yang terus berjalan hingga sungai Yordan. Saudara-saudari, kenapa memandang dari jauh? Karena banyak sekali nabi-nabi ini tahu ya bahwa Elia akan diangkat ke surga. Tapi mereka tidak punya komitmen. Orang yang punya komitmen akan terus berusaha untuk dekat apapun harganya. Tetapi mereka hanya melihat jauh. Nabi-nabi ini akan melihat jauh. Takut nanti kalau Tuhan diangkat, Elia diangkat, nanti mereka terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Mendingan jauh-jauh. Kalau sesuatu yang baik, ya saya baru mendekat. Orang komitmen adalah seorang yang siap menjalankan apapun juga, apapun harganya. Dia nggak hitung-hitungan, saudari. Orang yang punya komitmen untuk menjadi pengusaha yang berhasil, pekerja yang berhasil, pelajar yang berhasil, pelayan Tuhan yang berhasil, apapun juga, saudari, ya, posisi Anda yang Anda punya passion dan panggilan, saudari, orang-orang kayak begini nggak hitung-hitungan tentang, kalau pelajar tentang nilai, kalau juga
pedagang bukan tentang uang, untung doang. Kalau pekerja bukan tentang gaji aja, tapi dia akan tetap mau terlibat, ambil bagian, ya, terlepas dari harganya. Karena dia tahu di balik itu ada sesuatu, passion dia, ada panggilan dia, ataupun juga apa yang dia komitmen itu. Saudara, orang yang komitmen butuh, ya, mau senantiasa ambil bagian, whatever the cost, apapun harganya. Bukan tentang untung rugi, bukan tentang berapa besar nilai yang kita dapat, saudari. Tapi dunia berusaha menghancurkan komitmen. Karena tanpa komitmen, kita enggak menjadi bejana yang bisa menikmati seluruh berkat yang Tuhan telah berikan, saudari. Ya, dunia akan menaruh bukan tentang komitmen, tetapi apa untungnya buat kita? Ada untungnya enggak? Dalam pelayanan pun juga sama. Di dalam juga pekerjaan, kita hanya melakukan kalau gajinya enak, gede, dapat uang, kita lakukan baru. Saudara, kita orang-orang percaya, bukan tentang uang yang terutama, tetapi Anda harus tahu bahwa apa yang kita jalani adalah membentuk karakter kita, membentuk bejana ini. Haleluya. Amin. Lalu kita lanjut, saudari. Kemudian, sesudah sampai di sungai Yordan, di seberang di sungai Yordan, kemudian berkatalah Elia kepada si Elisa nih, ya. Tapi banyak orang begini, Elia bilang, minta apa yang kau hendaki, ya, aku akan lakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Wow, orang banyak senang kepada permintaannya, 2 bagian dari rohmu. Saudara-saudari, ya, dalam Elisa kita belum ditebus, belum punya Roh Kudus. Tetapi ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, maka kita sudah diberikan Roh Tuhan. Roh Tuhan adalah pribadi, nggak bisa dibelah-belah. Roh Kudus hanya satu, sehingga nggak bisa ada 2. Dan di sini pengertian adalah kuasanya. Tetapi yang Tuhan mau tekankan di sini, Anda sudah menerima kuasa seluruhnya, karena kuasa itu ada pada Roh Kudus. Jadi nggak usah fokus pada 2 bagian rohnya, tapi fokuslah kepada hal yang lain. Dan di sini saya mau ajak Anda di sini, ya. Syaratnya adalah, kata Elia, jika kamu dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka akan terjadi seperti yang demikian, yang seperti kau minta, yang kau mau, gitu. Kata lain, saya mau katakan begini, melihat Elia terangkat adalah suatu peristiwa adikodrati. Dan saya mau katakan, saudari, gak gampang untuk tetap berkomitmen. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini, ya, yang diperlihatkan adalah logika dan realitas. Karena misalkan begini, kisah pasangan hidup Anda secara logika, secara realitas, ini sudah semakin gak beres, sudah semakin bobrok. Udah buat apa? Nah, akhirnya Anda akan lepas komitmen, ya. Tetapi di balik itu, orang yang komitmen harus tahu, Tuhan, walaupun realitas, walaupun logika, walaupun kenyataan tambah buruk, tetapi tetap ada kuasa yang adikodrati. Terangkat ke surga adalah peristiwa adikodrati. Ada kuasa yang adikodrati. Komitmen butuh percaya pada hal yang adikodrati. Saudara-saudari, amin ya. Jadi Anda harus tahu bahwa kalau kita mau komitmen, kita harus percaya ada hal yang adikodrati. Ada campur tangan adikodrati, sehingga saya bisa tetap komitmen. Contohnya yang simpelnya seperti itu. Ketika, ya, pasangan hidup saya masih bermasalah, bahkan tambah buruk, Tuhan, kalau secara logika, secara pengalaman, gak mungkin dia bisa berubah, bisa bertobat, bisa kembali, ya, saya kembali menikmati keluarga ini. Tetapi saudara, secara logika, pengalaman, ataupun juga segala apapun yang dunia katakan, mungkin tidak, tetapi ada kuasa adikodrati yang bisa campur tangan. Sebab itu tetap pegang komitmen kita. Amin. Nah, sesudah akhirnya kita sampailah mereka berdua, bukan 50 orang lagi, 50 orang, nabi-nabi itu banyak orang percaya tahu, tetapi tidak memiliki komitmen. Dia tahu bahwa ada satu kemuliaan, tetapi tidak memiliki komitmen. Akhirnya mereka hanya menerima, hanya melihat saja. Tetapi Elisa di sini menyeberang, keduanya berjalan di tanah yang kering, menyeberangi sungai, ya, Yordan, saudara-saudari, ya. Ketika sampai di seberang, baru Elia katakan, minta apa saja yang hendak kulakukan kepadamu. Saudara-saudari, minta apa saja yang hendak kulakukan padamu. Ini bukan datang dengan tiba-tiba. Ini adalah hasil dari sampai di seberang berjalan. Artinya hasil daripada juga komitmen yang Elisa berikan.
Saudara, Tuhan gak bisa memberikan Anda komitmen. Tuhan sudah fully menyatakan komitmennya, memberikannya, tetapi Andalah yang harus memutuskan untuk berkomitmen. Amin, saudari. Karena kenapa? Karena komitmen pada akhirnya akan membawa Anda di tempat, di posisi di mana Anda akan menerima apa yang Anda harapkan, apa yang Anda minta, saudari. Amin. Itulah sangat dibutuhkan. Kadang-kadang gak langsung, tapi it's okay, gak masalah. Dan saya bertahu bahwa Tuhan menyampaikan ini karena seringkali tanpa kita sadari, kita gak sadar bahwa pola pikir kita sedang diracuni, sedang disusupi dengan pola pikir daripada dunia yang membuat nilai-nilai, hal-hal yang dari Tuhan menjadi tidak lagi berfungsi ataupun tidak lagi kita lihat. Tapi hari ini Anda yang telah mendengar, yuk renungkan lalu aplikasikan. Karena tujuan dari PA ini bukan tentang knowledge, tetapi tujuan PA ini adalah kita sama-sama belajar mengaplikasikannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.